Farista, dan juga ada teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam. Perkenalkan, nama saya Winda Sari. Perkenalkan, nama saya Winda Rustami. Perkenalkan, nama saya Maria Lalu. Baik, itulah perkenalan dari teman-teman saya. Nah, di sini kami ingin membuat suatu dokumentasi melalui video yang berkaitan dengan penjelasan sedikit tentang etika dan karakter Tanah Luhur yang berbasis adat Papasing. Ayo ikuti kami terus untuk mendengar penjelasan sedikit dari kami. Bye-bye. A few moments later. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa di Tanah Luhur ini adalah sebuah tanah dan juga sebuah bangsa. Nah, dimana di dalam Tanah Luhur ini memiliki berbagai bentuk sejarah dan berbagai bentuk etika dan moral yang diturun-temurunkan oleh nenek moyang yang dimana yang ada di dalam Tanah Luhur ini. Nah, dimana di Tanah Luhur ini diterapkan berbagai etika dan moral supaya diwariskan kepada kita yang dimana kita sebagai penerus Tanah Luhur ini. Oleh karena itu, terlebih nenek moyang kita dulunya telah menerapkan berbagai bentuk adat Papasing yang dimana kata pesan yang diwariskan untuk kita di masa depan kita nanti. Papasing adalah suatu warisan leluhur yang disampaikan secara lisan oleh leluhur adat atau orang dari Sulawesi atau orang Makassar. Nah, di mana Papasing ini diterapkan atau diwariskan kepada orang Bugis atau orang Makassar di Tanah Luhur ini supaya bisa membentukkan suatu etika atau moral dari warisan atau anak-anak yang ada di Tanah Luhur. Oleh karena itu, di mana kita sebagai orang Luhur atau kita yang hidup di Tanah Luhur ini, kita bisa menerapkan kehidupan kita sehari-hari itu sesuai dengan karakter dan etika dari Tanah Luhur itu sendiri. Oleh karena itu, adapun beberapa contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan adat Papasing atau kata pesan dari Tanah Luhur ini. Rekko mupakalabi tawe alemutu mupakalabi. Kalau kamu memuliakan orang lain, kamu memuliakan dirimu sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang kalian bahas ini? Ya, mau asik sekali. Itu nih yang tugas kemarin. Nah, bingung Kak juga, Pak, mau bagaimana? Tugas apa itu? Itu tugas etika. Nah, belum selesai kalian punya. Kalian bagaimana? Selesai nih, Kak? Belum juga kami. Belum kerja. Dari mana kok tadi? Dari ke rumahnya temanku. Ada perlu kok ke sini atau apa? Iya, ada perlu. Sama siapa ki perlu? Jangan sampai nanti kami ikut campur semua tuh. Sama ibu ini. Oh. Mau ke perlu apa tadi, Bu? Mungkin tak bisa bicara di depan kami atau bagaimana? Bilang enggak apa-apa kami berdiri atau apa-apa deh. Enggak bisa, Kak. Jadi berdiri saja dulu kalau mau kian deh. Iya, Pak Lele. Begini, Bu. Sebenarnya tuh tujuanku kemarin mau pinjam uang. Berapa uang yang mau kita pinjam? 300.000. Ada mau aku bayar. Oh iya, ini uangku. Nanti kalau ada nih uangku saya kasih kembali secepatnya, Le, Bu. Oh, enggak apa-apa, Bu. Pakai saja itu uang. Terima kasih kali, Bu. Iya, sama. Jadi itulah tadi contoh ada Papasing yang telah diberikan tadi maknanya, yang dimana kamu memuliakan orang lain berarti kamu juga memuliakan diri kamu sendiri, yang dimana yang dilakukan oleh kedua teman saya tadi itu yaitu sesuatu yang diterapkan atau yang dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, dimana kita membantu orang. Di situ kita akan mendapat imbalan yang dimana walaupun kita tidak mengharapkan suatu balasan atau imbalan dari orang tersebut, tetapi itu memiliki makna tersendiri yang dimana yang terkandung di dalam diri kita sendiri. Kalau memang kita dengan ikhlas membantu orang lain, pasti juga itu akan membuat di dalam diri kita itu terasa senang dan dimana itu sangat bermanfaat dan berguna bagi diri kita sendiri. Kamu tursiwi naksumu pada itu mutonangima lopi masoh boe. Nuruti hawa nafsu sama saja dengan menumpak perahu bocor. Nah, di mana di kata-kata itu adalah kalau bisa kita simak, di mana kalau kita menuruti hawa nafsunya kita sama saja kita menumpangi perahu yang bocor. Oleh karena itu, kalau misalnya kita melakukan atau
melakukan perbuatan yang sesuai dengan keinginan kita masing-masing dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya contoh kecil, kita melihat sesuatu atau barang yang berharga milik orang lain, terus pasti hatinya kita tergerak ingin mengambil sesuatu barang itu. Nah, oleh karena itu, karena di mana di dalam hati kita itu atau hawa nafsu kita yang menguasai diri kita, kita akan pasti ada niat untuk mengambil barang tersebut. Oleh karena itu, bagaimana cara kita, apalagi kita hidup di Tanah Luwu ini, dipenuhi oleh istilah-istilah dan juga ada karakter atau pesan yang disampaikan oleh leluhur kita bahwa kita tidak boleh melakukan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari itu sesuai dengan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, kita harus bisa mengontrol diri kita supaya tidak melakukan sesuatu sesuai dengan hawa nafsu kita. Aja merenungi anu dek ri ilmu, jangan mengharapkan apa yang belum kamu miliki. Nah, dari makna kata tersebut ini seperti hubungan dan pasangan, yang dimana mengharapkan pasangan yang sempurna tanpa memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Di mana di Tanah Luwu ini memiliki nilai etika dalam kehidupannya. Nah, di mana dalam kehidupan kita sehari-hari itu bukan hanya di Sulawesi ini, tetapi dimanapun itu daerah berada, pasti dia itu memiliki etika atau tingkah laku kita sehari-hari itu pasti diatur oleh etika atau karakter kita masing-masing. Nah, di mana di Tanah Luwu ini itu memiliki beberapa penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada papasnya yang mengajarkan atau ada kata pesan dari nenek moyang mengatakan bahwa nilai-nilai seperti Sri Napace atau harga diri dan empati. Nah, di mana di Tanah Luwu ini mereka menerapkan harga diri dan juga empati, rasa empati mereka yang ada di Tanah Luwu ini sangat besar terhadap orang lain. Dan juga ada yang kedua itu ada Papa Dendeng yang artinya kerjasama. Di mana di Tanah Luwu ini masyarakat sangat menjunjungkan kerjasama atau gotong royong. Contohnya pada saat banjir mereka sama-sama membantukan warga yang sangat membutuhkan pertolongan dari mereka. Selanjutnya Mapasili, hidup rukun dalam perbedaan, yang dimana di Tanah Luwu ini mereka sangat menerima perbedaan antara individu dengan individu yang lain. Contohnya seperti saya dari Sumatera datang ke Sulawesi untuk menuntut ilmu. Nah, saya merasa nyaman karena orang di sekitar saya mereka sangat ramah dan tidak ada perbedaan, kayak contohnya kayak agama, saya Kristen, mereka Islam, mereka sangat bertoleransi. itu ada beberapa penjelasan sedikit dari kami berkaitan dengan etika yang berbasis ada papaseng yang ada di Tanah Luwu ini. Oleh karena itu, harapan dan juga pesan dari kami yang ada di sini, karena di mana kami itu bukan orang asli orang dari Sulawesi, mungkin hanya 2 orang dari antara kami yang asli orang Sulawesi, dan juga kami memiliki pesan semoga orang Sulawesi dan khususnya orang Tanah Luwu mereka selalu menerapkan dan antara kerjasama dan juga saling bertoleransi antara perbedaan dari satu sama lain. Sekian penjelasan dari kami yang berkaitan dengan etika dan karakter Tanah Luwu yang berbasis ada papaseng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.